Saya bilang, ini sama dengan membunuh lapangan Merdeka nanti dengan kemacetannya. Ya, lapangan Merdeka bukan sebagai lapangan biasa. Kalau memang mau diperindahkan segala cantik, segala macam, boleh. Tapi tempatnya bukan di lapangan Merdeka ini. Tempat lain bolehlah dibuat macam-macam dan merubah mindset orang menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama. Nah, kedua, akan timbul tempat kantong-kantong parkir, ya kan, kantong-kantong parkir yang park and ride ya, artinya orang menitipkan kendaraan. Lahan-lahan tertentu misalnya, keberhasilan pemimpin kota atau pemimpin pemerintah daerah itu adalah bagaimana upaya dia bisa menjadi orang berduit pun bisa naik bus. Ngapain capek-capek buat basement yang mahal-mahal seperti itu? Lebih bagus dibuatnya lapangan itu kalau perlu rumputnya sekelas Senayan, yang hujan pun nggak ketahuan hujan, nyaman masyarakatnya, bahagia masyarakatnya. Apa yang ada di sini? Apakah nanti kegiatan di sini mengganggu nggak terhadap sistem drainase di sini? Apakah yang mereka perbuat itu mengganggu nggak terhadap sistem transportasi di sini? Itu yang kita ingin kaji. Karena dokumen AMDAL itu kalau nggak salah 450 halaman nih, cukup banyak. Siapa yang baca? Sampai sekarang dimanapun di dunia AMDAL itu wajib. Ya saudara, saat ini kami masih membahas revitalisasi lapangan Merdeka Kota Medan, di mana dalam program tersebut pemerintah Kota Medan mewacanakan untuk pembangunan basement 2 lantai yang diperuntukkan bagi parkir kendaraan masyarakat. Akankah pembangunan basement ini bermanfaat atau memiliki imbas negatif bagi jalan dan juga transportasi di Kota Medan? Kami akan mengajak Anda untuk mewawancarai praktisi jalan dan transportasi, Insinyur Burhan Batubara. Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya, Prasetyo. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Pak Burhan Prasetyo, Pak. Dari program eksklusif Aktual Channel. Boleh kami duduk, Pak ya? Boleh, silakan. Ini memang tempat untuk berdiskusi ya. Ya, baik saudara. Saat ini kami sudah bersama praktisi jalan dan juga transportasi, Bapak Burhan Batubara. Pak Burhan, Ya. kita masih tertarik ini Pak, membahas yang namanya revitalisasi lapangan Merdeka Medan. Karena kajian kita kan kemarin sudah ada AMDAL, sudah ada masalah izin-izin yang mungkin kalau Bapak melihat tayangan kami sebelumnya itu ada yang menyebutnya cacat proses. Dan kita mengetahui bahwasannya dalam revitalisasi selain ada pengorekan, rupanya pengorek itu diperuntukkan untuk selain membangun gedung, ada pembangunan basement. Dan informasinya kami mendapatkan itu akan dibuat menjadi lokasi parkir bagi mobil-mobil ataupun kendaraan yang mungkin berbelanja ataupun berhenti di sekitaran lapangan Merdeka Kota Medan. Kalau Bapak sebagai praktisi melihat rencana revitalisasi dan juga peruntukan lapangan Merdeka Kota Medan nantinya dari sisi jalan dan juga transportasi seperti apa, Pak Burhan? Lapangan Merdeka ini sebenarnya memang tempat yang mungkin spesial menurut saya dalam sisi transportasi. Kenapa spesial? Tempatnya itu di samping menjadi kilometer 0 adalah tempat yang berupa bundaran besar. Dalam istilah transportasi, teknik lalu lintas itu disebut giratori. Jadi ini juga lebih hebat lagi. Kalau mungkin kita kenal di sana ada Simpang 5 di Semarang misalnya, bundaran lapangan Merdeka kita simpangnya 8 itu, malah lebih tinggi. Bayangkan kalau makin banyak persimpangan, dia itu akan menjadi lebih rumit. Nah, kedua, dia itu berada pada titik strategis jaringan jalan Kota Medan. Kemudian, dia juga berdampingan dengan arteri kolektor kota. Poros utara selatan jalan arteri Kota Medan itu jalan Kesawan dan seterusnya sampai dari menghubungkan antara bisa dibilang ya dari Tua sampai ke Belawan lah, Belawan Airport. Nah, sehingga posisi ini sebenarnya harus ada kajian yang spesial dengan keberadaan lapangan Merdeka ya, khususnya lapangan Merdeka. Harusnya ada kajian tentang analisa dampak lalu lintas. Kenapa? Itu tadi saya bilang. Baik, Pak Burhan, sebelum sampai ke analisis lalu lintas, dampak lalu lintasnya. Tadi Bapak sebutkan ada masalah bahwasannya jalan yang ada lapangan Merdeka ini strategis posisinya. Kalau masyarakat awam kan melihatnya biasa saja, Pak. Iya.
ini hanya lokasi heritage kan seperti Iya, itu. iya. Strategisnya di mana, Pak Burhan? Ya, strategisnya tadi pertama simpang 8, kedua ada arteri sekunder di situ. Berikutnya lagi adalah ketika terjadi permasalahan, katakanlah kemacetan di situ, itu akan berdampak ke jaringan jalan di pusat kota kita. Itu bisa kita lihat dalam keseharian. Ketika misalnya ada kegiatan, apalagi bukan di hari libur misalnya, di jam kerja, itu dampaknya sampai kemacetannya sampai dengan mungkin Istana Maimun ya, sampai Istana Waspada mungkin. Nah, itulah salah satu dampak. Yang artinya ketika nanti revitalisasi ini, saya juga belum lihat detailnya persis tentang apa. Ada rencana tadi basement. Saya anggap malah basement berarti masih merencanakan ini, merancang ini dengan kebutuhan kendaraan. Padahal sekarang tidak. Apalagi dengan program-program yang baru sekarang ya, kita sekarang mengembangkan sistem yang disebut dengan TOD ya, Transit Oriented Demand, yang mengandalkan adalah angkutan umum massal. Nah, ketika nanti itu tidak dilakukan, artinya mungkin tidak dilakukan, kenapa? Akan sedikit kontraproduktif dengan adanya rencana parkir tadi. Saya nggak lihat, tapi iklan katanya kabarnya di basement 2, lapis 2 ya. Pertama adalah berarti semua nanti kegiatan itu akan berada di situ, yang kabarnya bisa menampung ratusan kendaraan. Yang bisa lagi saya dengarkan ketika diadakan RDP itu, daerah Kesawan tidak boleh parkir, semua lapir ke situ. Artinya semua kita arahkan kegiatan itu malah tumpahkan ke lapangan Merdeka. Saya dengar juga ada misalnya pos blok yang ada pernah bincang-bincang, dia bilang nanti parkirnya di mana, dia nanya gitu ya. Dia bilang malah lapangan Merdeka. Ya, bilang iya, ini semua dibebankan lapangan Merdeka. Iya. Padahal sebenarnya ketika rela yang kita ada, saya dulu udah pernah juga sampaikan ya, seharusnya itulah kita minta bisa mengakomodir sebagai kantong parkir Kota Medan misalnya jalan kereta api, rela yang di atas di bawahnya kan itu kosong sebenarnya, jalan perniagaan dan seterusnya. Harusnya itu jangan dibebankan lagi di titik sentral lapangan Merdeka. Kita lihat ya karakternya. Pertama, mobil penumpang itu hanya sekitar, saya lupa angkanya 4% mungkin. Kedua, angkutan umum nggak sampai 1%. Busnya itu 1%. Kemudian sepeda motor sekitar 80%. Artinya apa? Kota ini sangat tergantung kepada kendaraan pribadi. Itu tadi hampir 90%, lebih 94% itu masyarakat di kota ini masih mengandalkan angkutan pribadi. Padahal undang-undang menyatakan kewajiban pemerintah mengadakan angkutan umum yang ekonomis, aman, dan nyaman. Itu undang-undang. Harusnya PIMCO mengarah ke situ dulu, bukan tempat parkir. Tempat parkir itu berarti tempat yang begitu rumitnya di kota ini, udah begitu sempitnya, masih mengalokasikan lahannya untuk parkir. Padahal kita tahu juga dari sisi konstruksi, mungkin orang konstruksi nanti bisa menjelaskan ya, bahwa bangunan konstruksi di daerah seperti itu, bukan bagian dari bangunan bertingkat banyak, itu biaya konstruksinya pun sudah sangat mahal. Apalagi nanti biaya operasinya, ketika basement itu di bawah, berarti biaya operasinya nanti tempat parkir, saya kira udah sangat mahal. Kenapa misalnya? Cukuplah misalnya satu tingkat, misalnya saya nggak tahu dari sisi lingkungan, misalnya hanya dibiarkan itu, tetapi biaya pemeliharaannya murah. Karena saya lihat memang kota ini selalu banyak pelaksanaan konstruksi yang kadang-kadang menapikan tentang bagaimana memeliharanya. Bayangkan nanti, kita contoh aja lah, misalnya pasar apa tadi, Petisa. Itu masih semi basement parkirnya, itu pun terlantar. Kita mau coba lagi basement di lantai 2. Ketika gedung-gedung komersial ya, ini kan terkait dengan bangunan cagar budaya ya. Artinya sebenarnya tidak boleh terlalu komersil nantinya. Ketika memang hotel, gedung-gedung perkantoran segala macam itu wajib. Kenapa? Karena dia tidak boleh melimpahkan tamunya itu ke jalan umum, maka dia wajib menyediakan parkir. Kedua, kalau gedung-gedung bertingkat banyak, itu basement parkirnya itu memang sudah murah biayanya. Kenapa? Dia hanya memanfaatkan pondasi gedung bertingkat tadi, jadi jauh lebih murah. Kalau khusus ini itu sangat mahal. Kedua, juga nanti mahal dalam operasionalnya, sehingga saya nggak yakin lah kalau ada sampai basement, apalagi lantainya 2 ya, ini akan perlulah dikaji ulang lagi, mungkin melalui Amdalalin ya. Makanya saya bilang, saya nggak tahu dokumen Amdalalinnya ada. Kenapa? Harusnya ke Amdalalinnya udah menyatakan itu. Tidak hanya Amdal lingkungan saja Pak ya? Lingkungan bukan, hanya Amdalalin. Ketika itu dibangun dan ini, bagaimana dampaknya?
saya bilang tadi kan, itu menjadi giratori untuk jaringan jalan kota Medan. Macetnya entah kemana-mana nanti. Ya baik Pak Burhan, tadi disebutkan juga ada rencana yang disampaikan di dalam RDP dengan Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara dengan pihak DPR, ada juga pihak pemerintah yang hadir dalam RDP. Ada rencana mereka untuk melimpahkan semua parkir ataupun kendaraan-kendaraan yang tadinya biasa parkir di kawasan Kesawan lalu dipusatkan lagi di basement Lapangan Merdeka Medan. Nah, kalau Bapak sebagai pakar ataupun praktisi dari jalan dan transportasi, pernah ada Pak kajian berapa volume kendaraan yang biasanya parkir di sekitar Kesawan ataupun di daerah Kota Medan yang melintas, dan apakah ini mampu Lapangan Merdeka untuk menampung volume kendaraan yang cukup besar? Itu nanti ada kajian tentang proyeksi lalu lintas ya. Itu malah kajian itu, studi itu yang dilakukan oleh pihak Pemko sendiri, bahwa prediksi mereka, saya nggak tahu angka persis, tapi kita bilang aja kesimpulannya adalah bahwa ketika tidak dilakukan dengan benar penataan sarana lalu lintas tadi, maka diprediksi 2024 Kota Medan akan stagnan. Macet semua Pak itu ya? akan macet Tidak total. berjalan. Kenapa? Ya? Karena memang panjang jalan dan seterusnya tidak bisa akan ditambah lagi di Kota Medan, nggak ada. Kota-kota tidak mudah menambah ruas jalan lagi ya, paling-paling nanti mengefektifkan lingkar luar kita ya, menarik kegiatan itu jangan berada di pusat kota. Kita sebenarnya udah ada lingkar dalam, Interior Road, Juanda CS, kemudian lingkar luarnya adalah itu tadi ya, Gaga Hitam dan seterusnya, Tritura. Sebenarnya ada lagi lingkar selatan, lingkar baru, lingkar luar lagi nantinya. Saya nggak tahu udah bagaimana, tapi itu udah rencana. Itu juga upaya-upaya untuk menarik kegiatan itu jangan terkonsentrasi di pusat kota, melebar. Tetapi sekarang ada kesan tadi dengan disediakan lapangan parkir atau basement parkir, berarti menarik kegiatan itu ke pusat kota, walaupun dia sekedar menghantarkan atau memarkir mobil kan, sangat aneh kan? Zaman sekarang COD itu cukuplah untuk pengantar belanja online ya, COD, bukan car oriented design. Kalau dulu kan car oriented design ya, memang seperti itu, kapasitas jalan dihitung dengan itu. Tetapi sekarang udah TOD. Kalaupun saya lihat di pertemuan kemarin ya di RDP, pertama itu statement dari, saya nggak tahu PPR atau apa namanya di situ, menyatakan bahwa nanti semua kawasan parkir Kota Medan tumpahkan ke Lapangan Merdeka. Volume kendaraan berapa Pak kalau yang saya nggak bisa ini, nanti dari studi itu udah kelihatan kan, kalau tidak dilakukan itu 2024 akan stagnan Kota Medan. Berarti kan sangat jelas angka-angka, saya nggak apa angka-angkanya, tapi itu udah nanti saya berikan itu ada kok studi, dan studi itu dilakukan oleh Kota Medan, Bappenas, dan saya lupa satu lagi instansi apa, itu memproyeksikan itu. Maka kesimpulan mereka 2024 Kota Medan akan stagnan kalau tidak dilakukan hal-hal yang mengurai tadi. Ini malah sebaliknya, malah dikumpulkan. Kan kontraproduktif dengan studi yang dilakukan dia sendiri. Saya nggak tahu nyambung nggak nih cerita dengan studi dengan dia ini. Itu sudah Bapak pelajari semua kajiannya? Sudah. Formulasinya seperti apa Pak? Itu Bisa formulasinya menyatakan adalah bahwa ketika nanti 2024 ketika tidak ada ini, maka volume lalu lintas dengan panjang jalan atau luas jalan yang tersedia itu sudah satu. Sudah tidak bisa lagi mobil bergerak, kira-kira seperti itu. Maka harus ada upaya menarik semua kegiatan itu melebar. Itulah harusnya fungsi dari outer ring road yang dikembangkan, meluar sehingga tidak terkonsentrasi di pusat. Itu salah satu angka-angka persis itu dari studi itu, nanti kita bisa lihat di situ sama-sama. Saya punya yang menyatakan bahwa 2024 Kota Medan akan stagnan. Itu studi ilmiah loh, yang biayai Bappenas dan Pemko, malah saya lihat di situ ada dalam rangka waktu itu saya ingat mengadakan upaya untuk melakukan launchingnya BRT yang dibiayai oleh pihak ketiga. Jadi mereka membuat studi seperti itu. Maka perlu diadakan yang di samping tadi outer ring road adalah merubah mindset mengangkut penumpang itu dengan angkutan umum massal. Maka muncullah yang disebut dengan bus rapid transit, yang sekarang malah LRT lagi nanti ada, malah BRT itu ada dua model ya kan. Model yang ketiga adalah yang by the service, BTS ya kan, yang sekarang berlangsung, yang kabarnya Maret November akan berbayar. Bayangkan sekarang mulai besok berarti Pak ya, bisa kita lihat sekarang. Saya sangat miris sekali ketika hibah dari pusat dengan BTS tadi Kota Medan
yang tidak berbahaya, tapi penumpangnya tidak ada. Kenapa? Saya nggak melihat Pemko melakukan sesuatu untuk merubah mindset penumpang ini beralih ke angkutan massal. Itu upaya daerah. Jadi upaya pusat menyediakan sarana prasarananya, maka harusnya daerah kebijakan-kebijakannya pro untuk masyarakat itu beralih ke angkutan massal. Itu salah satu obat. Kalau nanti malah dikumpulkan lagi parkir di situ, itu semua orang akan konsentrasinya ke situ. Ini berbahaya. Saya di RD pun saya bilang, ini sama dengan membunuh lapangan mereka nanti dengan kemacetannya. Tapi jika terjadi ataupun ketika basement ini siap, ini kan akan menambah pendapatan negara juga, Pak. Itu kan ruang cagar budaya, mau dikomersilkan tuh apa? Sebagai sekarang aja parkir segitu aja orang masih kemahalan parkirnya. Sekarang kita parkir kan flat, harusnya parkirnya dari dulu sudah apa namanya istilahnya berbayar per jam. Itu kan nggak jalan sekarang kan. Udah start seperti itu pun nggak jalan. Jadi tidak ada upaya, makanya harusnya yang bisa menjawab ini adalah semacam studi Anda lalin tadi. Saya juga nggak bisa bilang karena itu harus saya baca. Ini kan tidak. Saya lihat secara dari luar karena pernah saya melakukan penugasan di Medan Urban Transportasi Project tahun 90-an. Yang ketika itu malah kepala PU-nya sekelas Pak Budi. Saya nggak tahu sekarang. Nah, jadi menyambung cerita. Sekarang saya nggak tahu. Kadang-kadang nggak nyambung lagi cerita ini. Ya, saya lihat banyak kejadian yang sifatnya kontraproduktif dengan kebijakan yang lebih tinggi. Apalagi dengan saya lihat salah satu yang dia paparkan itu adalah mengadop SDP, Sustainable Development Goal. Yang salah satunya saya lihat goal ke-11, target nomor 11 itu adalah meningkatkan pelayanan angkutan umum, merubah itu, dan itu sampai dengan 2030. Yang sekarang udah berapa tahun lagi. Tapi saya lihat nggak ada Pemko kegiatan itu apa? Malah terbaliknya dia berbuat kontraproduktif, sekedar beautifikasi istilahnya, mencantik-cantikan. Saya takut apakah membuat taman ria ngumpul orang situ semua. Ini ingat ya, lapangan Merdeka bukan sebagai lapangan biasa. Kalau memang mau diperindahkan segala cantik segala macam, boleh, tapi tempatnya bukan di lapangan Merdeka ini. Tempat lain bolehlah dibuat macam-macam. Tapi kalau di sini jangan. Kenapa? Ini sentral. Ini kalau salah urus, Medan ini akan menjadi kota hantu. Saya kira udah ada prediksi-prediksi seperti di tahun 2024 seperti yang disampaikan oleh Pemko Medan. Studi mereka itu kan, studi mereka menyatakan itu. Nanti saya kira bisa kita lihat lagi tuh. Saya ingat itu ada studi itu menyatakan sangat jelas. Baik. 2024 akan stagnan. Baik, Pak Burhan, tadi disebutkan bahwasannya harusnya ketika ada wacana untuk pengaturan dari parkir ini harus juga disertai dengan amdal lalin. Harusnya ada. Pengurusannya seperti apa, Pak? Oh, itu nggak tahu prosedurnya ada lah. Pemko kan punya aparat perhubungan, saya kira mereka tahu. Dan harusnya ini dibuka. Dan harusnya menjawabnya di situ. Harusnya ketika itu dibuat, itu sendiri yang menolak, bukan kita dari luar. Sama dengan misalnya AMDAL itu kan sekedar tentang masalah-masalah alam yang segala macam ya. Amdal lalin, bagaimana suatu bangunan atau pusat kegiatan tadi dampaknya terhadap lalu lintas. Ini tidak ada amdal lalin, tahu-tahu nanti kita lihat basementnya tiba-tiba seperti basement misalnya Pasar Petisah yang jadi tempat paling jelek di situ ya, nggak berfungsi segala macam. Siapa tanggung jawab ketika itu nggak ada? Tidak ada yang juga yang mau bertanggung jawab. Ya, kan harusnya bukan masyarakat yang seperti kita ini, kajian-kajian itu yang menjawab. Ya kan, yang menjawab yang kajian itu, yang menuliskan itu, dia akan bertanggung jawab dengan bidang yang dia rekomendasi yang dia berikan kan. Ini siapa? Tapi Pak Burhan, dana sudah digelontorkan oleh Pemko Medan. Ya, itulah. Apapun ceritanya, ini bukan bidang privat ya. Ini masalahnya adalah ruang publik malah. Tapi apa bisa di stop, Pak? Ketika dana itu sudah bisa saja. Kenyataan yang di Monas kemarin di stop kan. Nah, malah salah satu yang menurut saya ini adalah ketika pohon-pohon ditebang. Nah, sekarang malah lahan parkir IRTI tadi itu di-reduce jadi sekian persen untuk menutupin pohon-pohon tadi. Itu malah hilang. Jadi sekarang konsep dengan adanya SDG bukan berarti tidak wajib ya parkir. Gedung-gedung privat ya bisnis itu memang wajib. Kenapa? Itu juga kajiannya dampak lalu lintas. Dia menjawab ketika Anda bangun gedung ini jangan sempat orang macet-macet karena ini. Macet konotasinya kan biaya operasional kendaraan orang kan. Nah, jangan nanti dia yang dapat keuntungan, orang yang rugi. Kan kira itu makna dari harusnya prosedur itu diikutin termasuk amdal lalin. Baik. Nah, kalau ini ruang publik. Terus mau Anda
Dan salah satu yang paling penting lagi adalah sebenarnya lapangan Merdeka ini bisa menjadi momentum pejabat kota ini ya kan menerapkan atau membuat angkutan umum dia ini menjadi primadona. Misalnya, setiap orang yang datang ke lapangan Merdeka harus melalui itu. Kenapa? Nanti ada LRT, ada BRT malah 2, Membidang, kedua Transmetro ya. Transmetro nanti ada LRT, ada lagi kereta api, sehingga memang udah dikonsep, saya lihat ada 15 rencana TOD ya, di Kota Medan ini. 2 itu TOD-nya sifatnya regional. 1 adalah TOD, Transit Oriented Design ini. Itu adalah yang regional, ada hanya 2 dari 15, 2 yang regional, 1 lapangan Merdeka tadi, stasiun kereta api. Artinya kalau ini dia menyentuh kepada berapa sistem angkutan. Misalnya kalau di situ nanti kan ada kereta api bisa, ke airport juga bisa, mobil ada. Kemudian yang lain adalah TOD sistem, saya nggak ingat persis apa namanya, lokal atau apa ya. Kemudian ada lingkungan yang sifatnya karakternya nanti. Yang TOD 2 tadi di Sumatera Utara ini adalah 1 di stasiun kereta api Tapang Merdeka, 1 lagi di Belawan. 2, bayangkan salah satunya nih, kalau TOD dia anut prinsip itu, maka sebenarnya dia tidak boleh ada di situ lahan untuk parkir lagi. Karena TOD mengoptimalkan semua lahannya untuk manusia, bukan kendaraan. Kendaraannya adalah itu tadi, transit, orang-orang transit itu melalui angkutan umum semua. Jadi misalnya saya lah dari Kampung Baru, saya mau ke lapangan Merdeka, saya mungkin cari kantong-kantong parkir yang bisa ke sana, yang ada bus lintas misalnya di daerah Istana Maimun. Saya parkirkan di sana, kemudian nanti mungkin dari situ saya naik angkutan umum ke lapangan Merdeka. Sehingga mobil saya tidak mengotori lapangan Merdeka, kira-kira gitu loh. Artinya apa? Pertama, dia bisa merubah mindset orang menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama. Kedua, akan timbul tempat kantong-kantong parkir, ya kan, kantong-kantong parkir yang park and ride ya, artinya orang menitipkan kendaraan lahan-lahan tertentu misalnya, bisa menjadi kegiatan-kegiatan lokal daerah ya, misalnya daerah Istana Maimun, atau ada kita punya lahan di sini kan tidak perlu pinggir jalan misalnya, sehingga orang di situ, kemudian dari situ dia naik angkutan umum mau kemana, sehingga angkutan umum tidak lagi ke pusat kota. Artinya ketika kita masuk kota, kita sudah melalui angkutan umum. Ada juga mungkin sistem nanti bisa dikembangkan mirip dengan itu, misalnya 3 in 1, misalnya ganjil genap, tapi itu kan sangat kurang berhasil. Ini dia punya poin lapangan Merdeka. Ketika ini dia bilang nanti hanya ke situ bisa ketika Anda melalui angkutan umum, kan bisa ya? Iya. Nah, itu kan menjadi primadona, dan ini adalah upaya kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin kota ini untuk mengangkat kelayakan angkutan umum dia di sini. Ini kan suatu hal yang baru, harusnya kreatif seperti ini yang perlu. Harusnya, jangan nanti ngandalkan mobil pribadi parkir, aku bisa bayar parkir 100.000 nggak masalah. Itu kan udah tidak inklusif lagi. Ya baik Pak Burhan. Pemerintah kan sudah menjalankan program dari transportasi massal ini sudah beberapa tahun yang lalu. Pusat, iya. Tapi ini sepertinya tidak berhasil Pak Burhan. Bukan tidak berhasil, harusnya udah pengadaannya udah disediakan oleh dinas atau Kementerian Perhubungan, memang seperti itu skemanya. Kemudian daerah apa kegiatan dia? Angkutan umum tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan daerah dengan kebijakannya. Misalnya contoh gampang lah, aparat staf kantor wali kota tidak boleh bawa mobil pribadi misalnya. Itu salah satu kebijakan yang bisa dilakukan sendiri kan. Sehingga staf itu semua menggunakan angkutan umum. Harusnya itu diawali ya dibuatkan dengan itu, dia beri contoh. Kalau perlu pun wali kotanya mungkin lah, eselon tertentu mungkin boleh lah ya. Tapi harusnya itu dilakukan. Itu salah satu yang harus diperankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengirimkan. Sampai sekarang ya nggak tahu saya bertambah nggak. Karena dari sana tuh melihat, ya nggak ada perkembangan, penumpangnya malah makin hilang. Kami pernah naik rame-rame sampai dengan ke Lubukakam, kemana pun tetap kosong. Kosong Pak ya? Setelah perhatikan kosong, sayang kan? Gratis Pak ya? Gratis, itu gratis, bayangin. Apalagi bayar? Surabaya lumayan lebarkan dia adakan itu, sehingga bayarnya adalah ketika Anda mengumpulkan sampah, Anda dapat vouchernya bisa angkutan umum ketika bayar ya. Seperti itu. Itulah inovasi perlu dikembangkan oleh pemerintah kota. Harusnya seperti itu, sehingga mindset orang tidak lagi angkutan pribadi. Atau memang karena pemerintah kita belum siap Pak untuk menyediakan pelayanan? Nggak siap atau nggak tahu saya.
Ini bisa dibilang telat mikir kalau gini. Udah udah MDG, Millennium itu dulu Development Goal itu, sekarang jadi SDGs. 2015 kan berubah. Tapi juga belum terpikir pada targetnya 2030. 15 tahun kan? Nah, sekarang belum terpikir, saya aneh juga nih. Nah, makanya sekarang harusnya keberhasilan pemimpin kota atau pemimpin pemerintah daerah itu adalah bagaimana upaya dia bisa menjadi orang berduit pun bisa naik bus. Artinya mobilnya ditinggal, kira-kira gitu. Bagaimana upaya dia mengkreatifkan untuk seperti itu terjadi. Bukan berarti dia orang jadinya berduit sehingga bisa beli mobil, tetapi bagaimana orang yang berduit bisa naik bus, ikhlas dia naik bus. Berarti kan harus nyaman, harus segala macam kan. Itu kan bisa secara teknis pasti mampu dilakukan oleh dinas-dinas terkaitnya kan. Tetapi nggak ada pemikiran ke situ. Atau mungkin ada dampak lain Pak, ketika pemerintah mengembangkan transportasi massal ini melalui bus, lalu akan berimbas kepada supir-supir angkutan kecil ini Pak. Oh iya, itu kan ini kan kebijakan pemerintah. Ini kota kita udah emergency, udah darurat macet gitu. 2024 itu tuh di mereka kok. Nanti saya kasihkan studinya itu ada. Studinya menyatakan 2024 kalau nggak dilakukan apa-apa akan stagnan, akan terjadi kemungkinan stagnan itu. Nggak usah lebih stagnan, nggak mungkin kan. Tapi macet-macetnya udah kita lihat sekarang kan. Sudah terjadi. Udah mulai terjadi. Sudah berlangsung lama. Udah berlangsung, dibiarkan. Nah, malah dibangun lagi di sini yang kita undang ke situ. Ini kan bunuh diri. Seperti bunuh diri. Ya baik. Makanya proyek dari revitalisasi Lapangan Merdeka saat ini sedang berjalan Pak. Dan akan siap beberapa tahun lagi. Kalau kita melihat cerita Bapak tadi, mendengar cerita Bapak, ada kajian di tahun 2024 akan stagnan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan? Makanya cepat itu diperhatikan. Saya nggak tahu juga, sampai sekarang saya belum dapat tuh detail desainnya. Makanya cerita yang tentang bahwa ada basement segala macam, saya belum pernah lihat barangnya, belum lihat desainnya. Saya nggak tahu dari mana ininya. Tapi itu udah ada. Makanya itu tidak perlu sebenarnya. Saya tidak sangat tidak menganjurkan dan direvisi. Ngapain capek-capek buat basement yang mahal-mahal seperti itu? Lebih bagus dibuatnya lapangan itu kalau perlu rumputnya sekelas Senayan, yang hujan pun nggak ketahuan hujan, nyaman masyarakatnya, bahagia masyarakatnya. Ya kan, kedua mungkin ya satu lapis tadi mungkin saya nggak tahu bagaimana pendapat orang lingkungan ya, saya nggak tahu sampai ke situ. Tapi paling-paling seperti itu. Padahal kalau niat kita pertama tadi adalah sebenarnya bebaskan Lapangan Merdeka hanya untuk kegiatan masyarakat. Nggak perlu kita lihat. Tapi kalau ada momen lain masukkan. Tapi jangan sempat mengalahkan niat pertama tadi sebagai ruang publik yang menjadi lapangan merdeka, tempat orang bertemu secara inklusif, tidak membeda-bedakan. Ah, seperti itu udah cukup. Nggak perlu sekedar berindah-indahkan, tetapi malah dia menjadikan kota ini terjerumus kepada kemacetan di pusat kota. Malah begitu nggak akan terjadi kan? Itu harus diberisi. Harus, kalau tidak bunuh diri kita di situ. Ini harus ada langkah cepat dari pemerintah. Harus langkah cepat, harus melihat itu. Ya, harus lihat itu. Saya juga nanti kami tanggal 20 berapa ya akan ada pertemuan. Saya juga dengan kawan-kawan di pusat tadi. Ya, ini bagaimana kota seperti ini? Jangan samakan misalnya di tempat lain kan ada Lapangan Merdeka. Posisinya nggak seperti strategis Lapangan Merdeka kita. Saya udah lihat kok yang di Makassar misalnya ada supermarket, tapi tempatnya tidak seperti kita ini yang simpang 8 tadi. Situ simpang 8, simpang 5-nya tengok kelihatannya nggak ada power situ. Ya kan, malah kita tidak mengizinkan ada orang misalnya ngetem di samping gitu. Di Semarang juga nggak ada itu kan, nggak ada. Kenapa? Tempatnya juga beda. Malah saya kemarin sempat juga singgah di Balikpapan, itu Lapangan Merdeka, itu malah karena tempatnya di areal tertentu. Nah, itu tapi ya sekedar lapangan. Kemudian tempat olahraga disediakan. Jadi lapangannya ada 3 Lapangan Merdeka sana. Ada tempat olahraga, tempat ini. Di tengah itu betul-betul memang konsep cagar budaya lapangan. Padahal di sana sekedar bukan, kita kan lebih tinggi sebenarnya kan. Bisa malah indikasi untuk menjadi cagar budaya tingkat nasional atau tugu proklamasi kita udah masuk tingkat itu, saya nggak paham kali. Di sana tidak, malah sekedar ada tugu pilot Australia saya kira jatuh. Tapi itu karena itu belum punya peran, dia buat itu. Itu saja belum diperlakukan dengan bagus ya. Kita malah yang sangat luar biasa historisnya kan. Baik. Bisa dibilang sidik jari proklamasi itu ada di sini. Dan sekarang hilang Pak ya?
ada yang menyamarkan dirinya. Saya nggak tahu apakah memang kita niat untuk berkumpul. Saya kira lapangan lain udah ada lah. Kedua, biaya untuk basement yang kalau demikian mahal, kenapa nggak diserak? Saya nggak setuju juga kalau misalnya semua sentral lapang mereka. Itu stagnan kota kita ini. Tadi kita jaringan jalan malah ada lingkar ring road dan segala macam. Ini malah dibalikkan, ditarik ke pusat lagi. Bahaya ini. Bisa lama-lama jadi kota hantu. Saya kira bisa jadi di situ. Baik Pak Burhan, terima kasih atas waktunya Pak Burhan. Kita berharap semoga kebijakan ini bisa diperhatikan lagi oleh pemerintah Kota Medan Pak ya. Ya boleh. Sehat selalu Pak Burhan. Oke, selamat Sampai jumpa. Selamat Kota Medan.